Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never really said no, man, I still go. Go, go. Sirkuit Barcelona de Catalunya kembali menjadi saksi kehebatan seorang legenda hidup MotoGP, Marc Marquez. Dalam balapan sprint race MotoGP Catalunya 2025 yang digelar Sabtu kemarin, Marquez tampil bak pembalap dari dimensi lain. Meskipun bukan unggulan di atas kertas, sang baby alien membuktikan bahwa pengalaman, teknik, dan insting balapnya masih jauh di atas rata-rata. Sebelum balapan dimulai, sorotan justru lebih tertuju kepada sang adik, Alex Marquez. Pembalap Gresini Ducati itu tampil sangat menjanjikan sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Ia menempati posisi terdepan di starting grid dan digadang-gadang akan menjadi bintang di kampung halamannya sendiri, Catalunya. Bahkan banyak pengamat dan komentator MotoGP yang menjagokan Alex untuk meraih kemenangan pertamanya di sprint race musim ini. Dan benar saja, Alex Marquez langsung menunjukkan dominasinya begitu lampu start padam. Ia mengambil alih posisi terdepan sejak awal lap dan menjaga jarak aman dengan Marc Marquez yang menguntit di posisi kedua. Dengan gap stabil di kisaran 0,7 detik, Alex tampak percaya diri dan menguasai ritme balapan dengan baik. Namun seperti pepatah lama di dunia balap, balapan belum selesai sampai bendera finish dikibarkan. Nasib berkata lain bagi Alex. Ketika balapan menyisakan 4 lap lagi, mimpi manis Alex Marquez untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri sirna begitu saja. Ia mengalami crash saat memasuki tikungan ke-10, sebuah tikungan yang dikenal tricky dan menuntut keseimbangan ekstra dari para pembalap. Motor Alex kehilangan grip saat sedang menikung ke kiri. Ia tak mampu mengendalikan motornya yang tergelincir, dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Dengan kejadian itu, Marc Marquez yang tepat berada di belakangnya langsung mengambil alih posisi terdepan. Sebuah momentum yang tidak akan ia sia-siakan. Namun, kemenangan Marc Marquez tidak semata-mata datang dari keberuntungan sang adik yang jatuh. Aksi penyelamatan luar biasa yang ia lakukan di lap terakhir menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa meremehkan kehebatan pembalap berusia 32 tahun itu. Saat memasuki tikungan ke kiri, yang secara historis merupakan titik kekuatan Marquez, motor miliknya sempat kehilangan cengkeraman. Dalam situasi genting tersebut, Marquez menunjukkan teknik langka yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh segelintir pembalap top dunia. Ia menurunkan bahunya, melakukan teknik shoulder down, untuk menyeimbangkan motor yang nyaris terjatuh. Penonton yang menyaksikan momen itu dari tribun maupun layar kaca dibuat terpukau dengan reaksi refleks super cepat dari Marquez. Aksi tersebut bukan hanya menyelamatkan dirinya dari crash, tapi juga memastikan bahwa Fabio Quartararo yang berada di posisi kedua tidak punya celah untuk menyalip. Meski Quartararo tampil agresif di sepanjang balapan dan menjaga jarak cukup dekat, tetap saja ia tidak mampu menandingi pengalaman dan insting Marquez di lintasan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez mengamankan poin maksimal dari sprint race dan semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Beberapa analis bahkan mulai berani menyebut bahwa musim ini adalah musim pengabdian semesta bagi Marquez. Kombinasi skill, keberuntungan, dan kepercayaan diri tampak berpihak padanya. Jika melihat performanya sepanjang musim ini, sulit untuk membantah anggapan bahwa tak ada gunanya melawan Marc Marquez. Lawan-lawannya seolah kehabisan cara untuk menjegal dominasinya. Ia bisa tampil ganas saat menyerang, sabar saat menunggu momen, dan sangat lihai mengendalikan motor dalam kondisi kritis. Bahkan dalam situasi tak menguntungkan pun, Marquez mampu menciptakan keajaiban di atas motor. Kemenangan ini juga menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya menjelang balapan utama atau main race MotoGP Catalunya 2025 yang digelar hari Minggu. Jika performa Marquez di sprint race adalah gambaran dari apa yang akan terjadi di balapan utama, maka rasanya hanya keajaiban yang bisa menghentikannya. Marc sendiri terlihat sangat puas usai balapan. Dalam wawancara singkat, ia menyebut bahwa kemenangan ini sangat emosional, terutama karena terjadi di kampung halamannya. Ia juga memberikan pujian kepada sang adik, Alex, yang tampil luar biasa meski harus terjatuh. Saya tahu Alex sangat kuat di sini. Tapi ini balapan, dan hal-hal seperti ini bisa terjadi. Saya berharap dia bisa bangkit di balapan utama, ujar Marquez.
Di sisi lain, tim-tim seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia masih terus mencari formula yang tepat untuk menghadapi Marquez. Fabio Quartararo yang berhasil finish kedua pun tampak frustrasi karena tak mampu mengejar meski sudah tampil maksimal. Saya sudah berikan semua yang saya punya. Tapi Mark benar-benar di level yang berbeda hari ini, katanya. Dengan sisa musim yang masih panjang, peluang tentu belum sepenuhnya tertutup bagi para pesaing Marquez. Namun jika tren performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin MotoGP 2025 akan kembali dimiliki oleh sang baby alien. Seakan dunia balap motor sedang menyaksikan kebangkitan dinasti lama yang belum habis masa kejayaannya. Karena pada akhirnya, seperti yang disaksikan jutaan pasang mata di Catalunya, tak ada gunanya melawan Marc Marquez. Marco Bezzecchi akui kehebatan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025, dia masih alien di atas Ducati. MotoGP 2025 memasuki babak krusial menjelang bergulirnya seri ke-10 musim ini di sirkuit de Barcelona Catalunya, Spanyol. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, pembalap Ducati yang sedang dalam performa luar biasa dengan torehan 7 kemenangan beruntun. Jelang seri di kampung halamannya, Marquez mendapatkan pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari rivalnya di lintasan, Marco Bezzecchi. Bezzecchi, yang kini membela tim pabrikan Aprilia setelah pindah dari VR46 Racing Team pada awal musim 2025, mengakui bahwa dirinya dan pembalap lainnya menghadapi tantangan besar untuk menghentikan laju Marquez. Pembalap asal Italia itu tak segan menyebut Marquez sebagai alien yang tampaknya semakin menyatu dengan Ducati Desmosedici GP25. Dalam sesi wawancara bersama media jelang balapan di Catalunya, Bezzecchi menyampaikan rasa kagumnya terhadap Marquez. Meski persaingan di kelas utama MotoGP dikenal keras dan kompetitif, Bezzecchi menilai bahwa apa yang dilakukan Marquez musim ini berada di level berbeda. Marc adalah pembalap luar biasa. Apa yang dia lakukan dengan Ducati tahun ini sulit dipercaya. Dia bukan hanya menang, tapi dia mendominasi di sprint race dan race utama. Semua orang mencoba mendekatinya, tapi dia selalu punya sesuatu yang lebih, ujar Bezzecchi. Bezzecchi juga menambahkan bahwa perubahan Marquez setelah pindah ke Ducati adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Dari awalnya dianggap akan kesulitan beradaptasi dengan karakter motor Italia tersebut, Marquez justru menunjukkan bahwa ia mampu menaklukkan mesin Desmosedici dan membawanya ke level tertinggi. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pembalap berusia 32 tahun itu telah meraih kemenangan dalam 7 seri terakhir, termasuk menyapu bersih hasil sprint dan Grand Prix di lintasan-lintasan menantang seperti Le Mans, Mugello, dan Sachsenring. Dengan performa seperti ini, tak heran jika Marquez difavoritkan kembali meraih kemenangan di Catalunya, meski catatannya di sirkuit tersebut tergolong biasa saja. Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013, Marquez hanya 2 kali memenangkan balapan di Catalunya, yaitu pada musim 2014 dan 2019. Namun, dengan performa dan kepercayaan diri tinggi saat ini, banyak pihak memprediksi Marquez bisa mencetak kemenangan ketiganya di depan publik tuan rumah. Bezzecchi menilai bahwa momentum yang dimiliki Marquez adalah sesuatu yang sulit ditandingi. Setiap kali dia masuk lintasan, kita tahu dia akan berada di posisi teratas. Bahkan ketika dia tidak memulai dari pole, dia bisa menyalip dan mengatur balapan. Dia tahu betul kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Itu kualitas yang dimiliki juara sejati, lanjut Bezzecchi. Meski mengakui keunggulan Marquez, Bezzecchi menegaskan bahwa Aprilia tidak akan menyerah begitu saja. Ia menyebut bahwa timnya terus melakukan pengembangan pada RSIP 25, terutama untuk meningkatkan performa saat akselerasi keluar tikungan, area yang menurutnya menjadi keunggulan utama Ducati. Kami masih dalam tahap mencari setup terbaik, terutama untuk suhu lintasan yang berubah-ubah seperti di Catalunya. Tapi kami tidak akan berhenti mencoba. Target saya adalah membawa Aprilia lebih dekat ke podium dan siapa tahu, mungkin bisa memberikan kejutan, ujar Bezzecchi dengan nada optimistis.
Meski peluang untuk menjadi juara dunia musim ini semakin menipis, Bezzecchi bertekad untuk terus memberikan performa maksimal di setiap balapan tersisa. Pujian dari Bezzecchi tentu menjadi bentuk respek terhadap dominasi Marquez, namun di sisi lain, hal ini juga menambah ekspektasi publik terhadap performa Marquez di balapan kandangnya. Dengan ribuan penggemar yang akan memadati tribun Circuit de Barcelona Catalunya, tekanan untuk tampil sempurna ada di pundak sang pembalap Spanyol. Namun, Marquez bukan pembalap yang mudah goyah di bawah tekanan. Dalam beberapa musim terakhir, ia sudah terbiasa menjadi sorotan utama dan tetap tampil konsisten. Bahkan, saat balapan berlangsung dalam kondisi cuaca buruk atau sirkuit yang tidak bersahabat, Marquez tetap mampu mencuri perhatian dengan performa luar biasanya. Saya tahu ekspektasi di Catalunya selalu tinggi. Tapi saya akan mencoba menikmatinya. Ini rumah saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemar, kata Marquez dalam konferensi pers resmi. Dengan persiapan yang matang dari Ducati dan semangat tinggi dari Marquez, balapan di Catalunya akhir pekan ini diprediksi kembali menjadi arena dominasi 93. Namun, dengan rival seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Pedro Acosta, dan tentu saja Marco Bezzecchi, kejutan masih bisa terjadi. Para pembalap tahu bahwa untuk meraih gelar juara dunia, menghentikan laju Marquez adalah syarat mutlak. Dan balapan di tanah kelahirannya bisa menjadi momen penentu. Apakah sang alien akan terus melesat atau justru tergelincir di kampung sendiri? Satu hal yang pasti, MotoGP Catalunya 2025 menjanjikan tontonan seru dengan atmosfer luar biasa, persaingan sengit, dan cerita-cerita menarik di dalam dan luar lintasan. Belum bisa jadi yang tercepat di hari pertama MotoGP Catalunya 2025, Marc Marquez bilang begini. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, harus mengakui bahwa hari pertama gelaran MotoGP Catalunya 2025 belum menjadi miliknya. Pada sesi latihan yang berlangsung Jumat, 5 September 2025, Marquez hanya mampu menempati posisi keempat, tertinggal dari 3 pembalap yang tampil mengesankan di sirkuit de Barcelona Catalunya. Mereka yang berhasil mengungguli Marquez adalah Brad Binder dan Pedro Acosta dari tim KTM, serta sang adik sendiri, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Ketiganya menunjukkan performa tajam di atas motor masing-masing, dan menjadi sorotan pada hari pertama latihan bebas. Kondisi ini membuat Marquez tak bisa menutupi kekecewaannya. Ia mengaku tidak puas dengan performanya sejauh ini dan merasa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama tim untuk bisa bersaing di barisan depan saat balapan utama digelar akhir pekan ini. Saya tidak puas, itu jelas. Ada banyak hal yang masih harus kami perbaiki, baik dari segi motor maupun gaya balap saya sendiri. Ini belum cukup untuk bersaing di posisi terdepan, ujar Marquez dalam wawancara usai sesi latihan, dikutip dari Crash. Sebelumnya, Marquez sudah memprediksi bahwa persaingan di MotoGP Catalunya tahun ini akan berlangsung sangat ketat. Hal itu terbukti, di mana gap waktu antara para pembalap terdepan hanya terpaut tipis. Kecepatan KTM yang dipimpin Brad Binder dan Pedro Acosta menjadi kejutan tersendiri, sementara Alex Marquez juga tampil impresif sejak awal sesi. Padahal, sirkuit Catalunya dikenal sebagai salah satu trek yang menantang, dengan kombinasi tikungan cepat dan zona pengereman tajam yang menguji kemampuan teknis serta kestabilan motor. Marquez, yang selama ini dikenal punya race pace yang kuat dan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi, justru belum menemukan ritme terbaiknya di lintasan tersebut. Marquez terlihat kesulitan ketika menggunakan ban medium, di mana catatan waktunya tidak mampu menembus angka 1 menit 39 detik. Sebaliknya, Alex Marquez sukses mencatatkan waktu di kisaran 1:39-an, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari pembalap Gresini tersebut. Ketika mencoba simulasi balapan dengan ban lunak, Marquez tetap belum mampu menyamai kecepatan Pedro Acosta. Meskipun ia tidak terlalu tertinggal jauh, tetap saja posisi tersebut belum mencerminkan ambisi besar Marquez untuk kembali ke puncak podium musim ini. Di trek seperti ini, yang bukan salah satu favorit saya, tujuannya adalah untuk tetap berada di grup terdepan, ungkap Marquez jujur. Marquez tidak sepenuhnya menyalahkan motor Ducati Desmosedici GP25 yang ia tunggangi. Menurutnya,
Secara umum motor sudah berada dalam kondisi baik. Namun, ia menyadari ada elemen teknis yang masih perlu disempurnakan, terutama terkait stabilitas saat melibas tikungan cepat tekanan, sebuah bagian lintasan yang menurutnya selalu menantang secara teknis. Saya tahu motornya bagus, tapi saya membutuhkan penyesuaian kecil dari tim, terutama untuk mendapatkan stabilitas lebih baik di bagian yang cepat. Itu akan membantu saya jadi lebih konsisten, ujarnya. Marquez juga mengakui bahwa gaya balapnya sendiri perlu disesuaikan dengan karakter sirkuit ini. Beberapa tikungan cepat tekanan menuntut presisi dan kontrol yang lebih tinggi, dan ia mengaku belum menemukan kombinasi ideal antara agresivitas dan kontrol pada sektor tersebut. Menariknya, salah satu pembalap yang mampu mengungguli Mark di hari pertama ini adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Tampil bersama tim Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati versi tahun lalu, Alex justru mampu mengoptimalkan motornya lebih baik di sesi latihan. Hal ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi Marc Marquez. Ia pernah menyatakan bahwa salah satu impiannya adalah berdiri di podium bersama sang adik, dan kini Alex menunjukkan bahwa ia punya kecepatan untuk mewujudkan impian itu, mungkin dengan peran yang terbalik. Meski belum mencapai performa maksimal, Marquez tetap optimistis menghadapi sesi-sesi selanjutnya. Ia percaya bahwa hari kedua latihan dan sesi kualifikasi akan menjadi momen penting untuk membuktikan kapabilitasnya sebagai pembalap papan atas. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Kami akan bekerja keras malam ini bersama tim, menganalisis data, dan mencoba beberapa setup baru besok. Tujuannya tetap sama, bertarung di barisan depan, tutup Marquez. MotoGP Catalunya 2025 masih menyisakan 2 hari penuh ketegangan. Dengan level persaingan yang semakin merata dan banyak pembalap muda menunjukkan potensi besar, Marquez tahu bahwa dirinya tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Adaptasi, konsistensi, dan kerja sama tim akan menjadi kunci untuk bisa bersinar di hadapan publik Catalunya yang tentunya menaruh ekspektasi besar pada sang pembalap tuan rumah.